A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini kita bertemu lagi di Ramadan yang kedua. Alhamdulillah, Allah masih sehatkan kita, Allah masih mudahkan langkah kita untuk menuju rumah Allah, yaitu masjid. Jadi, baiklah, kita lanjutkan saja di surah An-Naba ayat yang ketiga. Insya Allah hari ini kita hafal 3 ayat. Sebelum itu kita murojaah dulu. Murojaah dari ayat 1 dan 2 sama-sama. Dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Amma yatasaalun. 2. Anin naba'il 'azim. Sekarang dari 2 ke 1. 2. Anin naba'il 'azim. 1. Amma yatasaalun. Tentang berita yang besar. Ayat berapa? Ayat berapa tuh? Ayat 2. 1, 2, 3. Anin naba'il 'azim. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Ayat berapa? Ayat 1. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Takbir. Masya Allah, luar biasa jamaah Masjid Berkah sini. Cerdas semua menghafal Quran. Baiklah, kita lanjutkan lagi di masih di surah An-Naba, yaitu kita lanjut di ayat yang ketiga. Sebelum itu kita berdoa dulu di surah Al-Maidah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kita lanjut ayat yang ketiga. Alladzi hum fihi. 1, 2, 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Fihi belum. Yang santri tonton hafal ya? Tak apa. Alladzi hum fihi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Diam loh. Alladzi hum fihi. Alladzi hum fihi. Oke. Mukhtalifun. 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 Oke, kita sambung. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke, yang bapak-bapaknya 1, 2, 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ibu-ibunya 1, 2, 3. Yang anak-anaknya 1, 2, 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Semuanya 1, 2, 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekarang kita khutbah. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Artinya yang dalam hal itu mereka berselisih. Yang dalam hal itu mereka berselisih.
Kalau saya artinya Arabnya ya. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Oke, ayat 3 sama-sama. 1 2 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mantap. Oke, kita lanjut ayat keempat. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Yang ibu-ibunya 1 2 3. Kalla saya'lamun. Yang bapak-bapaknya 1 2 3. Kalla saya'lamun. Yang anak-anaknya 1 2 3. Kalla saya'lamun. Semuanya 1 2 3. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Oke, kita merotal sama-sama ayat keempat dan ketiga. Mundur 1 2 3. Kalla saya'lamun. 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Bisa semua? Bisa. Alhamdulillah. Kita tambah satu lagi insyaallah. Biar lebih semangat lagi. Ayat 5. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Yang anak-anak 1 2 3. Tsumma kalla saya'lamun. Yang bapak-bapak 1 2 3. Tsumma kalla saya'lamun. Ibu-ibunya 1 2 3. Tsumma kalla saya'lamun. Semuanya 1 2 3. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Mantap. Oke, kita ulang. Kita mundur dari 5 4 3 2 1. 1 2 3. Tsumma kalla saya'lamun. 4. Kalla saya'lamun. 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. 2. Naba'il 'azim. 1. Takbir. Masyaallah, mantap. Ayat berapa kali ini? Kita coba tes ya. Sekali lagi tidak kelak mereka mengetahui. Ayat 5. 1 2 3. Tsumma kalla saya'lamun. Mereka cekcok. Ayat 3. 1 2 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Besar. Amin naba'il azim. Jadi Allah tu beri kode di dalam Quran tu. Jadi kita tidak perlu ngapal panjang-panjang. Oh, ayat 1 ni tentang bertanya, ayat 2 ni tentang besar, pokoknya besar. Ayat 3 ni tentang berselisih, ayat 4 tentang kelak mereka mengetahui, ayat 5 penegasan lagi, kelak mereka akan mengetahui. Jadi insya-Allah mudah semua menghafalnya. Baiklah, kita ulang sama-sama lagi dari ayat 1 sampai 5. 1 2 3. Amma yatasaalun.
Dua. Anin naba'il azim. Tiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Empat. Kalla saya'lamun. Lima. Kalla saya'lamun. Okey, kita coba bedah tajwidnya dulu. Lupa lagi kan kalau tuliskan nanti ya. Tak apalah. Alladzi yang megang Quran. Alladzi mana apa tu? Mat tabi'i namanya. Alladzi hum apa? Izhar apa? Syafawi, mantap. Fi mat tabi'i. Pintar ibu ni. Jadi tak perlulah saya bertanya Pak ya. Mukhtalifun. Mat arid disukun. Nah, jadi kalau nanti besok lah insyaallah kita siapkan baris. Jadi sama-sama belajar. Oke, kita masuk ayat yang keempat. Kalla mat tabi itu artinya apa? Panjang. Panjangnya berapa? 2 harokat. Itu intinya. Nanti ada kelasnya nanti. Apalagi udah ada kelas ibu-ibu kan. Bapak-bapak ya insyaallah nanti ada kita siapkan. Saya'lamun. Mad arid disukun. Mad arid disukun tuh intinya di ujung. Intinya di ujung. Tapi ada lagi kawannya nanti. Ada beda lagi nanti. Terus yang ayat kelima, kita masuk ayat kelima. Summa apa tuh? Gunna. Kalla mat tabi'i saya'lamun. Mad arid sukun. Baiklah, kita lihat artinya yaitu alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Apa yang mereka selisihkan ini? Ini lanjutan dari ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang kafir memperselisihkan berita yang besar disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena melihat berita yang dulu sebelum diturunkan wahyu, Nabi Muhammad digelar Al-Amin, yang sangat dipercaya. Setiap ada masalah ke Muhammad, setiap ada masalah umat ke Muhammad. Tapi sejak turunnya Al-Quran, maka di sinilah alladzi hum fihi mukhtalifun. Terjadi perselisihan. Apa yang dibacakan Muhammad tu, apa yang disampaikan Muhammad tu, betul tak? Mereka bukan mencari kebenaran dah. Karena mereka tidak terima. Kenapa? Nabi yang setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Isa sudah diangkat, ketika sudah dicantumkan dalam kitab mereka itu, yaitu di dalam Injil dan Taurat, akan lahir Nabi terakhir yaitu Ahmad namanya. Tapi mereka lihat bahwasanya ketika lahir Nabi Muhammad ini bukan dari golongan mereka, maka mereka di situ tidak terima, yaitu dari Ismail, yang mana doanya Rabbana waj'alna muslimaini laka di surah Al-Baqarah ayat ke berapa tuh? Entar. Al-Baqarah ayat ke ini ke 109. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi, yaitu Nabi Ibrahim, yang ketika pas bangun Ka'bah mereka berdoa untuk minta nabi, rasulan. Rasulan ini artinya satu nabi ya. Maka kita kembali lagi, alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi mereka memperselisihkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka terjadi sampai hari ini banyak sekali perselisihan di umat. Perselisihan yang tidak menambah keimanan mereka. Karena seorang yang berselisih sudah pasti jauh daripada Allah. Kalau orang yang berselisih pasti jauh daripada Allah. Pengen contoh nih. Ini orang misalnya tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat. Itu terus dibahas. 8 rakaat ke 11 rakaat ke 23 rakaat. Itu terus dibahas. Maka kita lihat Qur'annya.
Coba lihat, buka Quran surah 11 ayat ke-23. Coba abang yang baju ungu, buka Quran 11 ayat 23. Terus ibu buka Quran, siapa ya? Nah, ibu itu yang baju merah, yang buka Quran 23 ayat 11. Kita lihat ayat Qurannya yang mereka selisihkan sampai hari ini. Ini 11:23, itu 23 ayat 11. Coba baca artinya, Bang. 11:23. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Oke, kita lihat ayat 23, surah 23 ayat 11. Coba buka. Sudah dapat? Surah Al-Mu'minun. Ada? Ya. Coba baca. Ini yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya. Sama-sama surga, Pak. Padahal intinya sama-sama surga, mau 11 ke 23 ke, sama-sama surga didapatkan. Tapi mereka berselisih. Akhirnya yang salah nih 11 ke atau 23? Mana yang salah? Tak solat yang tak salah. Salah tuh. Yang tak solat yang salah. Maka aneh orang kan memperselisihkan sesuatu yang udah sama-sama baik. Beda ketika kita misalnya anak kita mabuk. Baik ke enggak nih ya? Udah langsung, tak perlu berselisih lagi, langsung larang mereka. Misalnya kita sayang anak nih, belikan dia HP, tak masalah, cuman harus kita jaga juga, harus kita kontrol, jangan sampai lebih banyak mudaratnya. Maka lanjutan ayatnya yaitu kalla saya'lamun, kata Allah. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Jadi apapun yang nanti kita perselisihkan, apapun yang kita perdebatkan, nanti kata Allah pasti mereka akan mengetahuinya. Kadang kita pengen sedekah ya, kita kadang merasa tak? Pernah merasa bahwasanya berselisih dengan diri sendiri, yaitu pengen sedekah, hari ini kan pengen sedekah kan, nanti alah sedekah tak ya, masih ada keperluan nih, sedekah tak ya. Kalau udah ada niat baik langsung, karena kalau orang-orang beriman mereka itu ndak dilarang, mereka ndak menggoda kita, ndak solat lagi, tapi yang mereka goda apa? Tunda-tunda. Jadi kita ditunda-tunda untuk bisa solat, untuk bisa ngaji. Mau masjid tak ya? Tunggu lo, masih azan. Tunggu lo, masih qomat. Habis dah solatnya. Jadi itulah berselisih. Kita selalu berselisih dengan diri kita. Janganlah jauh-jauh. Dengan diri kita pun selalu berselisih. Maka anin naba'il azim. Balik lagi ayat kedua. Kalau udah berita besar, yaitu apa? Berita besar. Solat yang Allah cantumkan semua dalam Al-Quran, ini berita besar semuanya, anin naba'il azim semuanya. Maka jangan sampai kita perselisihkan, jangan sampai kita perdebatkan. Kalau udah perintah Allah, apapun, bahkan anggur, daun yang gugur, semua buah-buahan yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, semuanya pasti baik, pasti penting. Bahkan ada surah Al-Munafikun, betapa pentingnya itu. Kita merasa bahwasanya ada tak sifat dalam diri kita ini, sifat munafik, sifat pengen bangga, udah solat tapi merasa bangga. Maka itu harus kita koreksi terus dalam diri kita. Allah tegaskan lagi, tsumma kalla sayalamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kelak mereka akan mengetahui. Apapun yang mereka perselisihkan, apapun yang mereka bincangkan, sesuatu yang tidak bisa mendekatkan kepada Allah, maka itu membuat mereka tidak bisa sampai ke Allah. Maka Allah sudah turunkan Al-Quran, ini kitab, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau berselisih, balik ke Quran, lihat ayat Qurannya. Kalau berselisih, dah yang penting solat, ngaji, apapun yang diperintahkan Allah, tak usah pikir lo,
23, 11, ikuti dulu sampai kita belajar terus sampai Allah temukan dalam kebenaran. Ya, kalau kita mau menemukan kebenaran ini hanya ada di Al-Quran, maka Al-Quran lah petunjuk sebenar-benarnya. Kita kadang merasa bisa dah ya ngafal Quran, udah tua dah, udah besar dah. Kalau Allah bilang bisa, insya Allah bisa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. 4 kali Allah ulang di surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. 4 kali Allah ulang. Mudah semuanya. Jadi jangan pernah merasa sulit. Dan saya bocorkan sedikit. Ini penting Bu, Pak. Saya bocorkan sedikit nih sebelum kita, karena godaan menghafal Quran ini banyak nanti. Yaitu banyak nanti. Yang pertama, maka jangan merasa kita itu merasa rendah, tidak bisa menghafal Quran. Yang paling penting adalah istiqomah. Tidak ada keberhasilan tanpa istiqomah. Tidak ada keberhasilan. Sehebat-hebat orang menghafal Quran, sehebat-hebat cepatlah mereka menghafal. Kalau tidak istiqomah, tidak berhasil. Maka yang paling penting adalah apa? Istiqomah, bukan istirahat. Jadi istiqomah terus. Baiklah, sekian, semangat terus buat Bapak Ibu semuanya. Inilah azam kita kepada Allah, bahwasanya ketika kita menghafal Quran, kita berniat pastinya anak cucu kita semua jadi hafiz Quran. Amin. Baiklah, mungkin sekian. InsyaAllah kita sambung lagi di ayat berikutnya. Mungkin habis ini kita setoran semampunya ya. Amma yatasaalun, dah balik Assalamualaikum dah. Yang penting ada setoran. Ya, bisa? Kalaupun enggak mau setoran dah, enggak apalah. Yang penting semangat terus ke masjid. Yang penting kita semangat terus menghafal Quran. Baiklah, silakan kalau mau setoran nanti ada Ustaz Ahmad, ada saya, dan kalau yang ibu-ibunya ada Ustazania, nanti ditemani siapa nanti. Ya. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.